Nah, benar kan berarti feeling gua yang mengatakan bahwa saham Gotoh akan bangkit dari tidurnya. Yap, sempet tidur di harga 50, tapi ada ciri-ciri yang menandakan dia akan bangkit dan bangun kembali. Karena itulah di saat orang pesimis, saya malahan menambah posisi saya di saham Gotoh. Dan sekarang posisinya sudah plus. Oke, jadi di video kali ini kita akan melihat kembali portofolio saya dan apa yang akan saya lakukan, serta saham-saham yang akan saya pantau karena sudah ada bau-bau mau bangkit juga seperti Gotoh. Jadi, mari kita tonton video ini sampai habis. Ya, jadi teman-teman, seperti biasa ini langsung portofolio saya yang kebanyakan merah. Karena memang biasanya merah, jarang ya ada yang hijau ya. Dan di sini kita langsung dilihat saja. Ya, yang paling hijau ini adalah BBRI ya teman-teman ya, plus 1,76% dan Gotoh teman-teman ya. Di saat yang pesimis sekarang Gotoh malah naik dan tutup di harga 55. Sempat hari ini tertinggi itu di harga 57 kalau nggak salah saya ya teman-teman ya. Dan sekarang ini posisinya minus paling dalam itu MNCN karena ini sudah pembelian kedua saya dan dia masih turun lebih dalam lagi. Oke, kita lihat bersama satu persatu. Dari yang paling enak dulu, Gotoh ya teman-teman ya. Nah, ini Gotoh ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat, saya ada pembelian pertama di harga 60. Ini saya ada gambar ya teman-teman ya, biar enak aja sih lihatnya. Jadi ada harga satu di 60 dan saya melakukan pembelian lagi di harga 50. Waktu itu memang banyak yang bilang ini pertaruhan cukup besar. Kalau beli bisa turun di bawah 50. Saya beli waktu itu ya, deg-degan juga sih. Tapi ternyata tidak masuk dalam notasi khusus Gotoh dan dia tertidur di 50. Beberapa kali ada volume yang cukup mengejutkan seperti di tanggal 21 Juni ya. Habis itu di tanggal 10 Juli, kemudian ada mulai bau-bau kenaikan di tanggal 17 Juli. Dari situlah saya ngerasa bahwa saham ini kan banyak sekali yang nyangkut. Ini mau pakai teknikal apa, fundamental apa ya jelas kagak usah dilihat ya. Semua akan menyingkir dari saham ini. Tapi peminat atau yang bikin orang penasaran akan saham Gotoh ini banyak. Setuju nggak? Kalau setuju kamu like dulu ya. Oleh karena itu saya beli di harga 50 untuk averaging down ya. Dan saya ya sudahlah biarkan saja. Toh nanti kalau naik ya cuan, kalau tidak ya terpaksa kita tutup mata melihat Gotoh tidur di 50. Tapi tidak memakan waktu yang lama teman-teman. Dia sudah bangkit ini teman-teman ya. Ketika video ini dibikin memang high-nya di harga 58 bayangin. Dan sekarang tutup sudah tidak di harga 50 lagi, melainkan di harga closingnya 55. Ini membuktikan bahwa portofolio saya sudah plus 0,65%. Gimana? Kamu juga ada saham Gotoh? Cuan di saham Gotoh? Ayo absen di komentar. Lanjut lagi teman-teman di saham BBRI di porto saya teman-teman ya. BBRI ini sendiri menurut saya bagi teman-teman ya, tapi ingat disclaimer on ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka ya colek aja. Tapi kalau untuk BBRI saya udah BBRI, BMRI, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, BBCA saya udah sering bahas di beberapa video yang lalu bahwa kalau teman-teman punya saham ini, 4 saham ini ya terutama ya, dan cut loss itu ada yang salah dalam pembelian saham ini. Kenapa? Karena untuk membeli saham 4 big banks ini seharusnya kita tidak ada cut loss lagi teman-teman. Yap, pertama teman-teman, pastikan teman-teman beli di harga rendah. Tuh teman-teman lihat, saya ada beli di 5.300 sesuai metode yang saya bilang. Ketika berada di bawah MA 200, cicil. Ya teman-teman ya. Saya temukan teori yang saya obrak-abrik ini, otak-atik ini ya, tapi ya kuncinya harus sabar ya teman-teman, mau atau enggak terserah ya teman-teman ya. Jadi cicil tuh lihat pembelian pertama saya 5.300. Saya kejepit nggak? Kejepit. Terlihat dia turun terus. Tapi kan kita pegang saham BBRI. Takut apa gitu loh. Mungkin nggak kalau 5.300 ke harga 1.000? Kalau itu pun mungkin. Satu ya kayak COVID kemarin. Sudah benar-benar udah kayak gimana ya ributnya atau gimana kacaunya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau dalam keadaan ekonomi baik-baik saja seperti ini memang ada sih ya mungkin ya ada beberapa yang mengatakan inilah itulah. Tapi tidak seperti yang force major gitu teman-teman. Belilah dan sabar. Maka dari itu jangan all in teman-teman. Ketika 5.300 saya dapat 4.700 saya beli lagi. Naik dikit senyum-senyum lah. Nah, kirain udah dapat yang loss. Turun lagi saya beli di 4.100 tuh ya teman-teman ya. Setiap pembelian saya selalu kasih garis horizontal teman-teman, biar nanti waktu saya buka grafik saya bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya, 4.100, 4.700, 5.300, apakah benar teman-teman lihat? BBRI saya 3 lot, kalau turun lagi saya bakal beli lagi. Tuh lihat teman-teman ya, ini last one month, ini saya udah agak lama ya, kita pakai last one year. Tuh lihat, ya buy BBRI, buy sell BBRI ya teman-teman ya, di sini ya. Oke, jadi itu pembelian saham BBRI saya sesuai dengan apa yang saya
tuliskan di grafik ini ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Sekarang posisi BBRI sendiri pun saya melihat ada bau-bau yang naik juga teman-teman. Kalau memang sesuai dengan apa yang disebutkan, ini pola namanya inverted head and shoulder. Gila keren banget ya. Merupakan suatu pola pembalikan ataupun reversal teman-teman. Jadi ya, ini disclaimer on, ingat. Bagi teman-teman yang kepengen beli ya, belilah cicil di harga sekarang. Tapi jangan all in teman-teman ya. Karena kalau misalnya dia break di harga 4.700 ini ya, di kisaran 4.600 sampai 4.700, kemungkinan besar dia akan mengalami penurunan. Peluru saya masih ada, teman-teman lihat, saya bisa beli lagi itu di sekitar sini, saya masih ada sekitaran 1,6 juta, teman-teman. Bisa saya tembak lagi 500-an ribu, karena teman-teman tahu sekali saya beli 500-an ribu ya. Jadi kalau dia turun lagi, saya bisa nembak lagi, tapi kalau di harga segini kan saya udah ada harga di sini, ngapain saya beli lagi ya. Tapi ya teman-teman ya, kalau saya lihat dia akan mantul di sini dan akan melanjutkan kenaikannya, dan dengan target saya adalah di kisaran 5.500 sampai 5.600 untuk saham BBRI. Dan saham lainnya yang saya kira itu akan naik ya teman-teman ya. Dan memang belakangan sudah naik, itu adalah saham Indi. Sayang sekali teman-teman, di video-video lalu saya sudah mengatakan bahwa saya sudah memantau saham Indi ya teman-teman ya, ini ya minus 15%. Yang dari awalnya minus 20% itu ketika saya sudah ingin melakukan pembelian kedua. Namun saya terlewat teman-teman. Ini terbukti dari teman-teman, boleh cek di video-video sebelumnya. Bahwa ketika saham Indi sudah keluar dari channel ini ya teman-teman ya, channel downtrendnya, ini saya udah ada firasat ingin melakukan pembelian kedua. Namun apa dikata ya teman-teman ya, saya miss dan sahamnya sudah naik. Ini berkisar dari naik sini, dari yang saya pantau ini sudah naik sampai sekitaran 15% ya. Nggak apa-apa, saya kelewat. Harapan saya dia sudah ingin membentuk pola uptrendnya ya teman-teman ya. Jadi gimana teman-teman? Yang pertama dia akan koreksi, benar dia koreksi karena dia sudah tembus di sini ya teman-teman ya. Sudah tidak membentuk lower low baru lagi. Kalau kejadian di sini kan dia nggak mampu tembus yang ini teman-teman ya. Dia nggak mampu tembus teman-teman lihat. Yang kejadian ini kan, dia nggak mampu tembus ya, batal. Kali ini dia sudah menembus yang di sini teman-teman, menurut saya ya. Ini oke, dia sudah menembus di sini. Koreksi sehat, mungkin dia akan koreksi di sekitar sini. Kalau koreksinya tidak disertai volume ya teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan beberapa hari ini karena ini penurunannya udah nggak ada volume teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kenaikannya tiba-tiba ada volume, dan apabila koreksinya sehat tanpa ada volume ya teman-temannya, saya akan melakukan pembelian kedua. Harapan saya akan sesuai target saya, yaitu kenaikannya sampai di harga 1.800. Bagaimana teman-teman? Menarik? Ya teman-teman, jadi itulah beberapa saham yang ada di portofolio saya dalam misi penyelamatan. Semoga saham yang ada di portofolio saya, semua saya bisa keluar dengan hijau ya. Ini merupakan tantangan challenge bagi saya. Nah, bagi teman-teman yang punya saham yang merah juga dan ingin bersama-sama menyelamatkan saham itu agar hijau juga, coba tulis saham apa itu di komentar. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas juga. Gimana? Ya, saya rasa jadi sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang dianalisa dapat terjadi. Kalau enggak, ya udah analisa ulang lagi ya. Nggak susah itu kan. Yang penting kita nikmati saja prosesnya. Semoga kedepannya bisa profit dengan konsisten dan paling tentunya bisa menyelamatkan porto ini menjadi hijau kembali. Oke, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana keadaan portofolio saya ke depannya, silahkan subscribe saya di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan sampai jumpa lagi di video yang satu ini.